Om Swastiastu. Om Awiganamastu Namo Siddhim. Salam bakti kepada Dang Guru Loka yang selalu menuntun kita dalam perjalanan kehidupan. Salam hormat kepada para nabi, para sulinggih yang disucikan, yang tak henti-hentinya memberikan pembelajaran dan pencerahan bagi kita semua. Salam berbahagia buat para umat sedharma dimanapun berada. Semoga saudara semua beserta keluarga senantiasa selalu dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami melaksanakan iadnya dengan konsep iadnya masal. Yang kali ini kami laksanakan iadnya pebayuhan oton dan pebayuhan melik. Di masyarakat tak jarang muncul pertanyaan-pertanyaan tentang apa makna dari bayuh oton dan bayuh melik tersebut, serta siapa saja yang perlu melaksanakan pebayuhan tersebut. Para umat yang sangat berbahagia, yang saya hormati, dengan segala keterbatasan mangda nenten nasikin segara, izinkan kami berbagi. Mari kita bercermin pada sastra-sastra ataupun kitab-kitab suci yang telah diwariskan oleh para leluhur kita, agar tidak memunculkan suatu kebingungan atas pertanyaan-pertanyaan apa itu bayuh melik dan bayuh oton, sehingga pada nantinya bisa dijadikan suatu pedoman untuk melangkah ke depannya. Bini Hajeng yang pertama, mari kita membahas tentang bayuh oton. Bayuh oton yang bersumber pada kitab suci Lontar Pewacakan dan Lontar Werspati Kalpa. Nah, menurut sumber-sumber sastra tersebut, bayuh oton berasal dari dua kata, yaitu bayuh dan oton. Bayuh yang berarti dayuh, damai dan bersih. Oton berarti kelahiran atau pewetuan. Jadi bayuh oton memiliki pengertian membersihkan semua hal-hal negatif, hal-hal buruk atau sifat-sifat buruk bawaan setiap kelahiran manusia yang mungkin di masyarakat disebut sebagai karma wasana. Nah, karma wasana inilah pada nantinya menempel di dalam tubuh setiap kelahiran manusia yang disebut dengan catur bekal. Catur bekal ini pembagiannya ada 4, yaitu suka, duka, lara, pati. Catur bekal kedepannya akan sangat mempengaruhi perjalanan kehidupan setiap manusia. Seperti contoh, sering ditimpa kesakitan atau karogan, sering ditimpa musibah atau petaka, sering ditimpa fitnah ataupun yang lainnya, atau papa. Nah, ternyata pengaruh-pengaruh ini sangat berkaitan dengan sifat kelahiran dari setiap kelahiran manusia. Di samping itu, penyakit yang derita setiap kelahiran manusia itu memiliki 4 faktor, yaitu yang pertama faktor parahyangan. Faktor parahyangan di sini sangat terkait dengan mungkin ya kesalahan leluhur atau mungkin kesalahan Ida Batara, kesalahan dewa dewi. Yang kedua ada namanya faktor wong ale akril, penyakit yang disebabkan oleh campur tangan manusia atau disebabkan sengaja oleh manusia. Yang ketiga, faktor paumahan atau pakubon. Nah, di sini terkait dengan asta kusala-kusali tata ruang dalam membangun rumah dalam suatu pakubon. Ini juga akan menyebabkan munculnya penyakit atau mungkin penderitaan
perbedaan permasalahan dalam keluarga tersebut. Yang keempat, ada namanya faktor pewetuan atau kelahiran. Ini penyakit yang dibawa sejak kelahiran setiap manusia. Ini sangat terpengaruh oleh yang namanya sabdawara, pancawara, dan pawukon. Seperti contoh misalkan orang yang lahir di hari Minggu. Menurut pewacaan, lontar pewacaan, orang yang lahir di hari Minggu tersebut sering akan ditimpa sakit kepala, sempoyongan, borok atau eksim, sifat seperti orang kegila-gilaan, sulit mendapatkan suatu pekerjaan atau nafkah kehidupan, sering diderita oleh kelesuan atau keleson. Jika wanita, orang yang lahir di hari Minggu, bisa jadi akan meninggal pada saat melahirkan. Nah, baik orang yang lahir di hari Minggu ini sangatlah perlu, dan kelahiran apapun perlu untuk dibayuh oton dengan menggunakan, khususnya yang lahir di hari Minggu, menggunakan sarana suci asoroh yang dagingnya itik yang sudah bertelur, benang telur, pisang kelapa, sarwo limo, dan lain-lainnya. Nah, di sini pujanya pun minimal menggunakan ageng layang. Bayuh oton mestinya setiap kelahiran harus dilaksanakan. Dan di samping itu, sering di masyarakat kita mendengar pebayuhan oton biasanya dilakukan oleh sang Eke Jati. Menurut lontar Beraspati Kalpo, yang berwenang untuk melaksanakan pebayuhan oton adalah sang Adwijati atau Sulingih Maraga Siwa. Selanjutnya mari kita bahas tentang bayuh melik. Selain bayuh oton, di kalangan masyarakat Indo Bali tak jarang kita mendengar yang namanya orang melik. Terkadang kata melik di Bali menimbulkan suatu ketakutan, kebimbangan, bahkan kekhawatiran bagi orang-orang yang sudah dinyatakan sebagai orang melik. Mari kita bersama-sama bahas apakah melik tersebut. Menurut beberapa sumber sastra seperti lontar Purwagama, lontar Siwagama, lontar Kaletatu, dalam lontar-lontar tersebut dikatakan melik secara garis besar ada 3 jenis. Yang pertama disebut sebagai melik adyana. Melik adyana adalah orang-orang yang memiliki suatu kelebihan, mampu melihat makhluk-makhluk gaib seperti jin, setan, samar, gamang, dan lain-lainnya. Kelak orang-orang yang memiliki ciri-ciri tersebut yang disebut sebagai melik adyana memiliki suatu talenta spiritual yang bagus ke depannya. Yang kedua, melik ceciren. Melik ceciren ini yang dimaksud adalah orang-orang yang lahir membawa tanda khusus, seperti contoh misalkan useran atau usahan lebih dari satu, tai lalat atau andengan di sarira atau di kemaluan, atau mungkin tanda-tanda tertentu di salah satu badan orang tersebut. Ini juga termasuk melik ceciren. Yang ketiga, melik kelahiran. Melik kelahiran ini banyak jenisnya, seperti orang yang lahir di buku wayang, ini juga termasuk melik Anak tunggal juga termasuk melik. Begitu lahir, lehernya dililit oleh tali pusar, disebut dengan tiba sampir, ini juga melik. Begitu lahir, badannya dililit oleh tali pusar, ini tiba angker. Orang lahir prematur disebut cembana. Lahir saat matahari terbit, ini termasuk orang melik juga, yang disebut sebagai julung wangi. Lahir tepat tengah hari atau tajegin Surya Dipati, jam 12 siang, itu misalkan, ini juga termasuk kategori melik, disebut sebagai julung sumsa. Lahir menjelang matahari terbenam,
ini juga termasuk melik, disebut sebagai julung sarap. Orang cebol, bujil, ya. Saudara tiga, ketiganya laki-laki, juga kategori melik ketiganya yang disebut sebagai lulute. Saudara tiga, ketiganya perempuan, ini juga disebut melik, yang disebut sebagai kedukan, ya. Sanan empeng, ya, diapit oleh saudara yang meninggal. Tawang gantungan, anak kembar selisih 1 hari. Pipilan, 5 bersaudara, 4 perempuan, 1 laki. Padongan, 5 bersaudara, 4 laki, 1 perempuan, dan masih banyak lagi yang disebut sebagai melik kelahiran. Ciri-ciri seperti inilah yang perlu kita ubah dengan melakukan suatu prosesi pembayuhan melik, agar hal-hal buruk yang mengikuti dalam kehidupannya kelak sedikit tidaknya akan berkurang. Nah, di sini pun kalau untuk pembayuhan melik, sang Eko Jati, Jero Balyang, Dasaran, dan yang lainnya tidak diperbolehkan untuk melaksanakan pembayuhan melik. Yang berwenang untuk melaksanakan pembayuhan melik adalah Sang Adwi Jati Maraga Siwo Sang Sulinggih. Anggih majeng para umat sedharma sane dahat sih katresnaning titiang atepung miber sane presida aturan titiang ring galah puniki dumugi wenten pikenoh nyali. Bagi para umat sedharma yang sangat saya hormati dimanapun berada, demi sempurnanya konten ini kami harapkan berkenan untuk menambahkan sehingga suatu ketika konten ini bisa dijadikan suatu acuan pedoman bagi para umat sedharma kita di Bali khususnya. Sebagai akhir kata, semoga kita semua para umat sedharma, bahkan semua makhluk di dunia ini berbahagia selalu dalam kondisi sehat walafiat. Sebagai akhir kata, saya haturkan Om